ART buat keluarga majikan satu persatu mati karena telah menyiksanya. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Amin. Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sari berdiri di depan gerbang besi tinggi dengan koper kecil usang di tangannya. Peluh menetes di keningnya, mata masih menyisakan lelah dari perjalanan jauh menggunakan bis umum dan angkot. Ia menatap rumah besar itu. 3 lantai dengan tembok putih mengkilap, pagar tinggi, dan kamera pengawas di sudut-sudut tembok. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ada harapan besar yang ia bawa dari kampung, membantu orang tuanya membayar utang dan menghidupi adik-adiknya. Gerbang terbuka otomatis saat seorang sopir membuka pintu dari dalam. "Kamu Sari?" tanya sopir itu tanpa banyak basa-basi. "Iya Pak, saya Sari, dari agen Bukanti," jawabnya sopan sambil membungkuk sedikit. Sari digiring masuk ke dalam rumah tanpa diajak bicara banyak. Rumah itu luas, dingin, tapi terasa sepi dan aneh. Ada lukisan-lukisan mahal di dinding, lantai granit, dan lampu gantung besar di ruang tengah. Tapi entah kenapa, hawa rumah itu seperti nggak ramah. Seorang perempuan berambut pendek keluar dari dalam, mengenakan daster motif bunga. Raut wajahnya tajam, dan nada bicaranya terdengar seperti perintah sejak awal. "Kamu langsung kerja ya? Nama saya Budita. Jangan banyak nanya, dengerin aja. Pekerjaanmu nyapu, ngepel, masak, nyuci, bersihin kamar atas, bawa cucian ke laundry dan bantu nenek kalau dia minta apa-apa. Paham?" "Iya Bu." Budita langsung menyuruhnya ganti baju dan mulai menyapu ruang tamu. Sari tak sempat istirahat barang 5 menit setelah datang, bahkan makan siang pun tidak ditawarkan. Baru sore hari setelah kakinya pegal, ia diberi sepiring nasi dingin dan sayur bening sisa pagi. "Kalau makan jangan boros ya, sayur masih bisa dipanasin besok," kata Budita datar. Hari pertama saja sudah bikin Sari merasa tercekik. Tapi ia menelan semua demi bayaran bulanan yang dijanjikan cukup besar untuk keluarganya di kampung. Malam harinya, Sari baru tahu bahwa ia tidak punya kamar sendiri. Ia hanya diberi tikar dan bantal tipis untuk tidur di dapur, tepat di sebelah kulkas. Tidak ada kipas angin, tidak ada sekat. Saat malam semakin larut dan suara tikus berlarian terdengar dari atas lemari dapur, Sari hanya bisa memeluk lututnya, menahan dingin dan perih di punggungnya. Keesokan paginya, ia dibangunkan pukul 4 oleh suara ketukan keras di pintu dapur. "Bangun, nyalain kompor, siapin air panas terus masak bubur buat nenek," teriak Budita dari luar. Sari langsung loncat dari tikarnya, matanya masih berat. Ia mengusap wajah dengan air dingin dan langsung bergerak. Hari itu ia belajar bahwa pekerjaan di rumah itu tak pernah habis. Belum selesai nyapu, sudah disuruh angkat jemuran. Belum selesai cuci piring, sudah dimarahi karena lantai licin. Bahkan untuk buang air saja ia harus curi-curi waktu. Nenek di rumah itu duduk di kursi roda, tapi mulutnya tak pernah diam. Tiap kali Sari lewat, ia akan menyindir, mengumpat, atau menuduh Sari pencuri. Suaranya cempreng dan keras. "Kamu pembantu baru ya? Lihat aja. Biasanya pembantu di rumah ini nggak pernah betah. Pada kurang ajar semua. Kamu jangan macem-macem," ucap nenek suatu siang sambil menunjuk-nunjuk Sari dengan sendok bubur. Sari hanya bisa diam dan tersenyum tipis. Yang lebih membuat Sari makin tertekan adalah 2 anak majikannya. Anak laki-laki sekolah menengah atas sering menyuruh Sari ambilkan ini itu dengan nada seenaknya. Bahkan pernah melempar bantal ke wajah Sari karena kesal ponselnya tidak dicas. Anak perempuannya yang sekolah menengah bawah lebih parah. Suka menjebak Sari dengan menaruh barang di tempat yang tidak semestinya, lalu menuduhnya ceroboh. "Dasar bego, ini tuh tas mahal. Kalau lecet kamu harus ganti,"
teriak si anak perempuan saat tasnya jatuh dari sofa karena Sari sedang mengepel. Hari demi hari, tubuh Sari makin kurus. Ia hampir tidak pernah makan 3 kali sehari. Kadang hanya sarapan nasi dan sambal tokon, lalu lanjut kerja sampai malam. Ia pernah pingsan di kamar mandi, tapi Budita hanya menyuruhnya berdiri dan kembali bekerja. "Kamu tuh jangan drama. Baru juga kerja sebulan udah pingsan-pingsan. Banyak minum air putih sana," bentak Budita sambil menyiramkan air ke wajahnya. Sari diam saja. Ia takut diusir tanpa dibayar. Ia masih harus mengirim uang untuk bapaknya yang sakit di kampung. Yang satu-satunya sedikit baik padanya adalah sopir rumah itu, Pak Darto. Ia pernah memberi roti sisa diam-diam saat tahu Sari belum makan. Tapi Pak Darto pun tak berani bicara banyak. Takut disalahkan. "Bertahan aja, Ri. Kalau kamu kuat sampai setahun, mending ambil uangnya terus pulang. Jangan terlalu berharap dihargai di rumah ini," bisik Pak Darto suatu malam saat ia lewat dapur. Sari mengangguk, tapi dalam hati ia mulai lelah. Kadang ia duduk di lantai dapur sendirian malam-malam, menatap ke langit-langit, menangis pelan agar tak didengar siapa-siapa. Ia mulai mencoret tanggal di kalender kecil, menghitung hari kapan ia bisa bebas. Tapi hari-hari makin berat, tanggung jawab bertambah, makian makin sering, bahkan mulai muncul sentuhan-sentuhan tak senonoh dari Pak Hartono, si kepala keluarga. Setiap pagi saat semua orang belum bangun, Pak Hartono suka pura-pura lewat dapur dan menepuk bahu Sari sambil senyum licik. Sari makin takut. Ia mencoba menghindar, tapi rumah itu terlalu sempit untuk lari. Ia sempat menulis surat untuk keluarganya, mengatakan ingin pulang. Tapi sebelum dikirim, surat itu disobek oleh anak perempuan majikan yang menemukannya di bawah bantal Sari. "Kamu jangan macem-macem ya, kamu belum lunas kerja setahun. Kalau kabur aku laporin polisi," ancamnya. Sari hanya bisa diam. Dalam hati ia mulai merasa seperti bukan manusia, lebih mirip mesin yang disuruh kerja terus tanpa rasa. Malam itu untuk pertama kalinya ia duduk di depan kompor yang sudah mati. Matanya kosong. Ia menatap pisau dapur yang mengkilap. Bukan ingin bunuh diri, tapi pikirannya mulai terganggu. Ia mulai bertanya-tanya, apa aku salah kalau berharap hidup lebih baik? Pagi itu, Sari telat bangun 10 menit karena tubuhnya demam. Saat matanya baru terbuka, pintu dapur sudah dibanting keras oleh Budita. Perempuan itu langsung menyeret Sari keluar dan membentaknya di depan ruang tengah. "Kerja kok kayak kucing? Baru juga sebulan udah males? Kamu kira ini rumah nenekmu?" Sari hanya bisa menunduk. Tubuhnya masih menggigil. Tapi yang datang selanjutnya bukan cuma omelan. Budita menampar pipinya 2 kali, keras dan cepat. Sari terpental ke lantai, bibirnya sobek. "Gak usah pura-pura sakit, pekerjaan belum beres semua," bentaknya sambil menunjuk lantai yang masih kotor. Tanpa diberi waktu membela diri, Sari langsung disuruh ngepel ulang seluruh lantai rumah. Tangannya gemetar saat memegang kain pel. Air mata sudah mengalir sejak tamparan pertama, tapi ia tetap bergerak. Tak ada pilihan lain. Hari-hari setelah itu makin parah. Kalau ada noda sedikit di kaca atau meja, Budita langsung marah-marah. Pernah suatu sore, saat Sari mencuci gelas dan tak sengaja memecahkan satu karena tangan licin, gelas itu dilempar balik ke lantai. "Dasar goblok, gelas mahal ini tahu nggak harganya berapa? Gaji kamu setahun nggak bakal bisa ganti." Sari hanya bisa meminta maaf, terus-menerus. Tapi permintaan maafnya tidak pernah dianggap. Yang datang cuma makian dan ancaman. Setiap kesalahan kecil, sekecil debu di pojok meja pun jadi alasan untuk memukul, menampar, atau menendang ember ke arahnya. Lain halnya dengan Pak Hartono. Sikapnya terlihat tenang di depan keluarganya, tapi begitu rumah mulai sepi, tatapannya berubah. Ia sering datang ke dapur saat Sari sendirian. Tangannya suka meraih bahu atau pinggang Sari dengan alasan pura-pura membantu. Sari mencoba menghindar, tapi makin lama makin sulit. Pernah suatu malam, Pak Hartono pura-pura mengecek dapur dan berdiri terlalu dekat.
"Kamu cantik juga ya kalau nggak pakai celemek kotor itu," bisiknya pelan. Sari langsung kabur ke kamar mandi, mengunci diri sampai ia yakin semua sudah tidur. Ia gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut dan muak. Tapi besok paginya, ia harus bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Karena kalau melawan, dia tahu resikonya lebih buruk. Anak-anak di rumah itu tak kalah menyebalkan. Mereka memperlakukan Sari seperti mainan rusak. Anak perempuan suka menyembunyikan seragam atau pakaian dalam Sari, lalu berpura-pura menemukannya di kamar mereka. "Mbak Sari, kok bisa bajunya ada di sini ya? Jangan-jangan kamu ngintip kakakku," kata anak perempuan itu sambil tertawa seolah tuduhannya itu lelucon. Anak laki-lakinya suka menyiram Sari dengan air dari botol minum sambil tertawa puas. "Biar bersih, Mbak, kamu bau banget soalnya," katanya suatu hari. Pernah juga mereka menuduh Sari mencuri coklat di dapur, padahal Sari bahkan belum sempat makan seharian. Budita langsung menampar lagi tanpa tanya. "Mulai kelihatan aslinya ya, dasar kampungan, kelaparan dikit langsung nyolong." Sari tidak bisa membela diri. Bicaranya terbata-bata karena ketakutan. Ia hanya bilang, "Saya nggak ngambil, Bu. Sumpah." Tapi, sumpahnya tak pernah digubris. Nenek mereka, yang duduk di kursi roda dan sering berada di ruang keluarga, hampir setiap hari mencaci Sari. Ia senang kalau melihat Sari dimarahi. Matanya selalu memelototi Sari setiap lewat. "Kamu itu bawa sial. Sejak kamu di rumah ini, rumah berantakan terus. Lihat tuh, suamiku dulu nggak pernah kena darah tinggi sebelum kamu datang," kata nenek sambil menunjuk-nunjuk. Sari hanya menunduk dan mendorong kursi rodanya pelan. Suatu malam, Sari merasa benar-benar hancur. Ia menemukan pakaiannya disobek dan dibuang ke tempat sampah. Tidak ada cadangan pakaian karena ia hanya punya 2 pasang. Ketika ia mengadu ke Budita, perempuan itu malah menuduhnya cari perhatian. "Kalau nggak suka kerja ya udah, tapi kamu nggak bakal aku kasih gaji sepeser pun. Nggak ada bukti kamu kerja bagus selama ini." Ucapan itu menghantam keras. Semua kerja keras Hari selama 2 bulan seperti tak dianggap. Ia menahan diri untuk tidak menangis saat itu juga. Tapi malamnya, saat semua sudah tidur, ia duduk di pojok dapur, membungkus dirinya dengan kain lap dan menangis tanpa suara. Ia mulai kehilangan arah. Tidak ada tempat mengadu. Telepon genggam disita sejak hari pertama. Surat pun tak bisa dikirim karena selalu disensor oleh anak perempuan. Bahkan untuk menelepon ke kampung pun ia tak diizinkan. Katanya, biar fokus kerja dulu, nanti juga bisa pulang. Yang menyakitkan, Budita sering membandingkan Sari dengan pembantu sebelumnya. Pembantu sebelumnya tuh rajin, bersih, gak banyak ngeluh. Kamu tuh bawa masalah terus. Padahal dari cerita Pak Darto, pembantu sebelumnya juga kabur malam-malam karena tidak tahan. Dulu juga ada Mbak namanya Nia. Dia cuma tahan 2 bulan, terus kabur diam-diam, gak pamit. Dikejar polisi juga gak ketemu, kata Pak Darto pelan saat Sari curhat. Sari mulai mengerti kenapa pembantu sebelumnya tidak tahan. Ia pun mulai dihantui pikiran yang sama, kabur. Tapi ia takut, tak punya KTP, tak punya uang, dan kalau kabur keluarga majikan bisa memutar cerita seakan-akan dia maling atau kabur bawa barang. Malam-malam makin sering ia tidak bisa tidur. Kadang ia terbangun karena mimpi baru, mimpi dirinya dikejar-kejar oleh majikannya atau dilempar ke dalam sumur. Setiap pagi, saat ia mencuci piring, ia menatap air sabun dan bertanya dalam hati, "Hidupku segini aja. Gak ada yang peduli kalau aku mati di rumah ini." Tapi tiap pertanyaan itu datang, ia langsung kembali bekerja. Karena rasa takut lebih besar daripada rasa lelahnya. Dan satu hal yang pasti, tidak ada cinta, tidak ada kasih, tidak ada manusiawi di dalam rumah itu. Hanya pekerjaan, perintah, dan penghinaan yang terus-menerus. Sari kini tinggal tulang dan kulit. Setiap kali berjalan, langkahnya gemetar, seakan tubuhnya bisa tumbang kapan saja. Wajahnya pucat, mata cekung, dan pandangannya kosong.
Ia tak lagi menjawab saat dimarahi, tak menangis saat dipukul, bahkan tidak mengeluh saat perutnya keroncongan. Makan hanya 2 kali sehari, kadang malah cuma sekali. Itu pun sisa makanan, kadang nasi basi atau lauk dingin yang sudah jatuh ke lantai. Tubuhnya mulai luka-luka karena kurang gizi. Kakinya melepuh karena selalu kena air sabun dan berdiri lama. Tapi tidak ada yang peduli. Suatu sore, setelah menyelesaikan cucian dan membersihkan kamar mandi, Sari memberanikan diri bicara pada Budita. "Bu, saya mau pulang. Saya udah nggak kuat." Budita langsung menghentikan aktivitasnya dan menatap tajam. "Kamu pikir ini kos-kosan? Mau datang pergi sesukamu. Saya nggak minta gaji penuh, Bu. Yang penting bisa pulang. Tahu nggak, di rumah ini kamu makan, tidur, tinggal. Harusnya kamu bayar kami, bukan malah nuntut." Pak Hartono ikut mendekat, berdiri di belakang istrinya. "Lagian, belum kami lapor polisi juga, udah mau kabur. Kamu tahu nggak? Ada kalung emas ibu yang hilang. Jangan-jangan kamu yang ambil." Sari langsung panik. "Demi Allah, saya nggak pernah ambil apa-apa, Pak." Budita menyeringai. "Kalau kamu kabur, kami lapor polisi. Bilang kamu maling. Gampang banget urusannya. Mau dicari satu kampung juga pasti kamu ketakutan." Sejak percakapan itu, Sari benar-benar kehilangan harapan. Ia merasa seperti tahanan, bukan pembantu. Ia mulai diam total. Tidak menjawab saat diajak bicara, tidak merespon saat disuruh. Gerakannya seperti robot. Ia hanya kerja, makan sedikit, lalu tidur sebentar di lantai dapur. Besoknya, diulang lagi. Pak Darto, sopir rumah itu, sempat melihat Sari pingsan di kamar mandi. Ia angkat diam-diam ke dapur, lalu membasuh wajahnya dengan air dingin. "Kamu harus makan, Sari. Kamu bisa mati begini terus," kata Pak Darto lirih. Sari cuma geleng pelan. Matanya sembab dan bibirnya retak. Tapi tidak ada yang bisa Pak Darto lakukan. Ia cuma sopir, dan kalau ikut campur terlalu jauh, bisa dipecat juga. Ia hanya bisa memberi sedikit roti sisa tiap pagi, diam-diam, tanpa diketahui keluarga Hartono. Hingga suatu hari, hujan deras mengguyur sore itu. Rumah dalam keadaan sepi. Budita sedang arisan, anak-anak les, Pak Hartono keluar kota, dan nenek di rumah sakit. Saat itulah Sari menghilang. Pak Darto yang merasa curiga karena tak melihat Sari dari tadi, akhirnya mengecek seluruh ruangan. Ia panik saat melihat pintu gudang belakang terbuka lebar. Saat masuk, ia terdiam. Tubuh Sari tergantung lemah dengan leher terjerat kain pel yang biasa ia pakai. Kursi kecil tergeletek di bawahnya. Wajah Sari pucat, mata cekung, dan pandangannya kosong. Aduara, di dalam gudang mendadak dingin walau tidak ada angin. Pak Darto langsung teriak memanggil tetangga. Dalam waktu singkat, beberapa orang berdatangan. Polisi dipanggil, tapi hanya sebentar di tempat. Karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, kasus ditutup cepat sebagai bunuh diri. Keluarga Hartono tidak terlihat sedih sama sekali. Budita hanya berkata singkat, "Cepat urus jenazahnya, jangan lama-lama di rumah." Pak Hartono langsung menyuruh Pak Darto membawa jenazah pakai mobil ke desa tempat asal Sari. Tanpa kain kafan, tanpa doa, tanpa keluarga di antaranya. Hanya dibungkus kain spray lama dan dimasukkan ke dalam peti kayu yang dibeli tergesa. Anak perempuan Budita sempat berkata sambil nyengir, "Akhirnya pembantu ngeselin itu pergi juga ya, rumah jadi tenang." Anak laki-lakinya menambahkan, "Udah kayak hantu hidup, gak enak dilihat." Tak ada yang merasa kehilangan. Mereka justru lega, seolah beban rumah tangga mereka sudah disingkirkan. Pak Darto menyetir dengan pelan, mengantar jenazah Sari ke kampung halaman. Sepanjang jalan, ia tak bisa berhenti merasa bersalah. Ia tahu apa yang terjadi, tapi tak pernah bisa menolong. Sampai di desa, keluarga Sari terkejut. Mereka tidak diberi kabar sebelumnya. Hanya diberi surat kematian dan peti. Tidak tahu sebab, tidak tahu waktu kejadian. Ibunya menangis histeris di depan rumah. Ayahnya terdiam dengan tangan terkepal. Mereka membuka peti dan melihat tubuh Sari yang kurus dan penuh luka. Tak bisa berkata apa-apa lagi. Tangis warga pun pecah. Satu-satunya yang tertinggal dari Sari hanyalah baju lusuh dan sepasang sandal yang sudah hampir putus. Warga sekitar mulai bertanya-tanya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hukum terlalu jauh dari desa itu. Keluarga Hartono terlalu tinggi untuk disentuh. Tapi sejak hari itu,
Kabar kematian Sari mulai tersebar diam-diam lewat mulut ke mulut. Beberapa warga kota yang kenal dengan Pak Darto mulai bicara di warung, menyebut nama keluarga Hartono dengan nada rendah. Namun bagi keluarga Hartono, semuanya tetap seperti biasa. Mereka kembali ke kegiatan masing-masing, seolah tidak ada orang bernama Sari yang pernah bekerja di sana. Foto-fotonya dihapus, bajunya dibakar, semua kenangan tentangnya dimusnahkan. Yang tersisa hanya satu. Gudang tempat Sari mengakhiri hidupnya itu mulai dikunci rapat. Karena sejak malam pertama setelah kejadian, terdengar suara orang menangis dari dalam. Sejak jenazah Sari dibuang begitu saja ke desanya, rumah keluarga Hartono jadi terasa aneh. Suasana yang biasanya ramai dengan suara tawa atau teriakan anak-anak berubah jadi sepi dan berat. Malam-malam terasa lebih dingin, meski cuaca sebenarnya sedang panas-panasnya. Mulai dari hal kecil, seperti suara air keran yang menyala sendiri padahal tak ada orang di dapur, atau bunyi sendok jatuh dari rak saat semua anggota keluarga sedang di lantai atas. Budita yang biasanya paling cerewet, mulai terlihat tegang setiap kali turun ke lantai bawah. Suatu malam, Pak Darto, sopir yang mengantar jenazah Sari, sedang menyapu halaman ketika mendengar suara tangis lirih dari arah dapur. Ia sempat berpikir itu suara cucu majikannya yang kecil. Tapi saat dicek, rumah kosong. Semua sudah tidur. Ia tidak berani cerita, takut dianggap cari-cari alasan buat berhenti kerja. Beberapa hari kemudian, anjing peliharaan keluarga yang bernama Lilo tiba-tiba mati. Awalnya sehat-sehat saja, tapi malam sebelumnya, Lilo menggonggong terus ke arah gudang belakang. Bulu-bulunya berdiri, ekornya di antara kaki, lalu akhirnya ia menggonggong lebih pelan, menggigil, lalu diam. Paginya, Lilo ditemukan kaku dengan mata terbuka. Lidahnya menjulur seperti dicekik. Padahal dokter hewan bilang tak ada tanda racun. Budita cuma bilang, mungkin umur anjingnya memang udah habis. Tapi kejadian makin aneh. Anak bungsu keluarga itu, Kevin, yang baru berusia 7 tahun, mulai sering menangis malam-malam. Ia mengaku melihat Mbak Kurus berdiri di lorong kamar. Awalnya orang rumah pikir Kevin cuma mimpi, tapi setiap malam jamnya selalu sama, sekitar pukul 2 malam. Aku nggak bohong, mbaknya rambutnya panjang, bajunya kotor, dia diam aja lihat aku. Budita makin marah. Ia menyalahkan Kevin karena terlalu sering nonton video horor di tablet. Tablet disita, lampu kamar dibikin terang. Tapi tetap saja, Kevin bangun ketakutan tiap malam, kadang sambil pipis di celana. Pak Hartono mulai curiga. Ia menyuruh Budita memanggil orang pintar. Tapi saat itu Budita dasi gengsi. Katanya, "Alah, rumah segede ini, masa dibilang ada setan? Nanti orang-orang malah ngira kita ikut pesugihan." Seminggu setelah Lilo mati, Kevin jadi lebih pendiam. Ia sering melamun di pojok kamar, menggambar dengan pensil warna. Anehnya setiap gambar yang dibuat selalu menunjukkan sosok perempuan kurus dengan kepala tertunduk, berdiri di dekat kolam renang. "Siapa ini Kevin?" tanya kakaknya Cindy. Kevin cuma bilang, "Mbak dapur, tapi sekarang dia di air." Cindy merinding, tapi karena takut dimarahi, ia buang semua gambar itu tanpa bilang ke orang tuanya. Malam yang paling mengejutkan datang pada hari Minggu pagi. Semua anggota keluarga bangun terlambat karena malam sebelumnya sempat mati lampu. Saat Budita turun ke ruang tamu, ia menyadari Kevin tidak ada di kamarnya. Dipikir sedang bermain di taman, ia langsung menyuruh pembantu baru untuk mencari. Tapi tidak ada. Sampai akhirnya Pak Hartono membuka pintu ke arah kolam renang belakang. Di sanalah Kevin ditemukan. Tubuhnya terapung dalam posisi telentang, matanya terbuka lebar, dan kulitnya membiru seperti mayat yang lama direndam es. Yang paling aneh, air kolam tidak dingin sama sekali. Justru hangat karena sinar matahari pagi.
Polisi datang, ambulans dipanggil, dan rumah jadi ramai. Tapi tidak ada penjelasan masuk akal. Tidak ada luka, tidak ada air yang masuk ke paru-paru, tidak ada tanda-tanda Kevin tenggelam. Dokter forensik bilang tubuh Kevin seperti mati beku, padahal suhu luar mencapai 34 derajat. Budita histeris, ia pingsan berkali-kali. Pak Hartono diam tak banyak bicara. Cindy, kakak Kevin, menangis di pelukan nenek mereka yang sudah kembali dari rumah sakit. Setelah pemakaman, rumah kembali sunyi. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tapi sejak kejadian itu, tidak ada yang berani mendekati kolam renang. Setiap malam, suara gemercik air terdengar pelan, walau tidak ada angin. Lampu taman berkedip sendiri dan pagar besi kecil di sekitar kolam bergoyang seperti didorong orang. Pak Darto yang mendengar kabar itu hanya menghela nafas panjang. Ia tahu ini baru awal. Ia pernah mimpi bertemu Sari. Dalam mimpinya, Sari duduk di pojok gudang, memeluk lututnya, tubuhnya penuh luka, tapi matanya merah dan tajam. Ia berkata pelan, "Aku cuma ingin mereka tahu rasanya dibuang." Pak Darto terbangun dengan keringat dingin. Sejak itu, ia memilih tidur di garasi, tak pernah mau masuk rumah kalau tidak dipanggil. Keesokan harinya, Budita akhirnya menyerah. Ia memanggil seorang ustadz untuk datang memeriksa rumah. Tapi ustadz itu tak sampai 1 jam di dalam. Saat keluar, wajahnya pucat. "Maaf Bu, saya nggak bisa bantu. Saya belum pernah lihat energi seberat ini. Ada jiwa yang sangat tersiksa di sini, dan dia belum mau pergi." Pak Hartono mulai panik. Ia menyuruh semua orang jangan bicara pada wartawan. Ia takut citra keluarganya rusak. Tapi Cindy, anak sulungnya, mulai ketakutan dan ingin pindah rumah. "Aku nggak bisa tidur, Pak. Suara tangisan itu, aku dengar tiap malam. Dari dapur, dari kamar mandi, dari belakang lemari." Budita mulai kerasukan tiap malam. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia menangis sambil memanggil-manggil nama Sari. Tapi ia selalu bilang tidak ingat apa-apa setelahnya. Kematian Kevin hanya menjadi awal dari serangkaian peristiwa aneh yang tidak bisa dijelaskan logika. Rumah megah itu berubah jadi tempat yang tak nyaman untuk dihuni. Setiap sudutnya seperti menyimpan amarah yang belum selesai. Dan Sari seolah belum benar-benar pergi. Sejak Kevin dimakamkan, rumah keluarga Hartono benar-benar berubah jadi tempat mencekam. Seluruh anggota keluarga mulai gelisah. Bahkan pembantu baru yang sebelumnya berani pun memilih kabur tanpa pamit. Malam-malam dipenuhi suara aneh, bayangan yang sekilas terlihat, dan hawa dingin tak masuk akal. Budita mulai sering melamun. Matanya kosong, mukanya pucat. Suatu sore, ia berdiri lama di depan cermin besar dekat tangga. Badannya gemetar, wajahnya terlihat takut. Ia sempat menjerit kecil, lalu berlari ke kamar, bilang ke suaminya, "Aku lihat dia. Dia ada di cermin, dia lihat aku. Matanya merah." Pak Hartono hanya menyuruhnya istirahat. Ia anggap itu halusinasi karena stres. Namun malamnya, sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara benda berat jatuh dari tangga. Semua orang di rumah terbangun. Mereka menemukan Budita tergeletak di ujung bawah anak tangga. Tubuhnya kaku dengan leher tertekuk ke arah yang aneh. Matanya terbuka, mulutnya sedikit menganga seperti baru menjerit. Cindy berteriak histeris. Pak Hartono syok. Polisi datang dan menyimpulkan itu kecelakaan. Tapi Cindy bersumpah bahwa ibunya tidak pernah turun ke bawah malam-malam. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah mau lewat tangga tanpa menyalakan semua lampu. Beberapa hari setelah kematian istrinya, Pak Hartono seperti orang linglung. Ia tidur di ruang kerja, jarang makan, bahkan lupa mencukur. Tapi yang paling parah, ia mulai bicara sendiri. "Maaf, saya nggak tahu kamu sampai segitu bencinya.
gumamnya malam-malam sambil memandangi foto keluarga. Malam keempat setelah istri dimakamkan, Pak Hartono ditemukan tak bernyawa di ranjangnya. Posisi tubuhnya telentang, tapi wajahnya membiru seperti orang dicekik. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Polisi sempat mengira serangan jantung, tapi hasil visum menunjukkan ada bekas tekanan kuat di leher. Namun tidak ada orang yang masuk atau keluar rumah. Yang membuat bulu kuduk merinding, jendela kamar Pak Hartono terbuka padahal malam itu hujan angin. Dan di dinding sebelah kasur ada bekas tangan kotor seperti tanah basah. Cindy makin kalut. Ia memaksa neneknya untuk sementara tinggal di rumah saudara, tapi nenek menolak keras. "Aku nggak takut. Kalau dia datang, biar dia lihat aku masih kuat," kata nenek sambil tertawa sinis. Namun malam itu juga, nenek ditemukan tergeletak di lantai kamar. Matanya melotot, mulutnya berbusa, dan tubuhnya kejang-kejang. Sebelum meninggal, ia sempat mengigau berulang-ulang. "Maafin aku nggak niat. Jangan tarik aku, jangan tarik aku." Cindy yang menyaksikan semua itu mulai histeris. Ia mencoba lari dari rumah, tapi semua pintu terkunci sendiri. Ia teriak-teriak di depan pintu utama, tapi tetangga yang tinggal agak jauh tak mendengar apa-apa. Seolah-olah rumah itu sudah terisolasi dari dunia luar. Besoknya Cindy hilang. Mobilnya masih ada, kamarnya berantakan, tapi tak ada jejak kemana ia pergi. Polisi menyelidiki, mencari CCTV, tapi semua rekaman dari malam sebelumnya rusak total. Hanya ada satu cuplikan yang masih bisa dilihat. Sosok Cindy berjalan perlahan ke arah loteng dengan tatapan kosong. Di belakangnya terlihat bayangan perempuan kurus berdiri diam. Setelah 2 hari pencarian, petugas menemukan tubuh Cindy tergantung di loteng rumah. Tepat di tempat yang dulu digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas. Ia tergantung dengan posisi kepala miring ke kanan, tangan lemas menjuntai, dan kain putih melilit lehernya. Ia membuat petugas merinding. Posisi tubuhnya nyaris sama persis seperti laporan kematian Sari di gudang dulu. Rumah itu akhirnya digaris polisi. Wartawan berdatangan. Berita kematian beruntun keluarga Hartono jadi topik hangat di media. Sebagian menuduh ada kutukan, sebagian lagi menduga kasus pembunuhan berantai. Pihak keluarga jauh memanggil paranormal dan dukun dari berbagai daerah. Ada yang membakar kemenyan, ada yang membawa air doa, ada juga yang menyuruh menabur bunga 7 rupa di seluruh sudut rumah. Tapi tak satu pun berhasil. Paranormal terakhir yang datang bahkan muntah darah begitu masuk ke ruang tengah. Ia bilang energi dendam di rumah itu sudah terlalu kuat. Ini bukan sekedar arwah penasaran. Ini dendam. Dendam dari jiwa yang tersiksa, diperlakukan seperti binatang, lalu mati tanpa kehormatan. Rumah itu akhirnya ditinggalkan. Tidak ada yang berani masuk lagi. Lampu-lampunya dibiarkan mati, jendela tertutup rapat, dan pagar besi digembok ganda. Namun suara-suara tetap terdengar oleh warga sekitar. Nangisan perempuan, suara langkah kaki di lantai atas, dan kadang terdengar jeritan minta tolong. Pak RT sempat coba masuk untuk memeriksa, tapi baru sampai pintu depan saja, ia merasa sesak dan mual. Ia langsung mundur dan bilang, "Sudah, rumah itu biar kosong, jangan diusik lagi." Rumah mewah keluarga Hartono berubah jadi bangunan mati. Tidak ada aktivitas, tidak ada kehidupan, hanya cerita mengerikan yang beredar dari mulut ke mulut. Semua yang dulu menyiksa Sari sudah tiada. Dan arwah Sari seolah belum puas. Dari semua anggota keluarga Hartono, hanya satu yang masih hidup. Tiara, anak perempuan yang sejak dulu paling sering mengejek dan mempermainkan Sari. Dialah yang dulu sering menyiram air kotor ke badan Sari, menyembunyikan pakaiannya, bahkan menuduhnya mencuri hanya karena kesal tidak dibuatkan mie instan tengah malam. Saat seluruh keluarganya tewas satu persatu, Tiara langsung pergi dari rumah. Ia naik travel keluar kota, membawa semua tabungannya. Ia tidak sempat mengemasi semua barang, hanya beberapa baju, ponsel, dan dokumen penting. Ia tinggal di kota yang jauh,
di sebuah kosan kecil dan mengganti namanya menjadi Indah. Ia berharap dengan menghilang dari tempat itu, semua teror akan ikut hilang. Namun, harapannya salah. Di minggu pertama tinggal di kota baru, Tiara mulai mengalami kejadian aneh. Kamar kosnya sering dingin di malam hari, bahkan meski tanpa AC atau kipas. Ia merasa ada yang mengawasinya dari pojok kamar. Setiap kali bercermin, kadang ia melihat bayangan perempuan lain berdiri di belakangnya. Perempuan kurus, berambut panjang kusut, mengenakan dasar lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi sorot matanya menusuk. Awalnya Tiara berusaha mengabaikan. Ia pikir itu cuma halusinasi karena stres. Tapi lama-lama gangguan itu makin menjadi-jadi. Barang-barangnya sering pindah sendiri, lampu kamar mati hidup, dan yang paling membuatnya histeris, suatu malam ia bangun dan mendapati tulisannya sendiri di dinding kamar. "Aku belum selesai." Tulisan itu ditulis pakai spidol merah dan tangan Tiara penuh noda yang sama saat bangun. Ia tidak ingat menulisnya. Tiara akhirnya berkonsultasi dengan psikolog. Ia diberi obat tidur dan disarankan istirahat. Tapi obat itu justru membuat mimpi buruknya makin parah. Ia sering mimpi berada di gudang sempit, digigit tikus, dan diseret oleh tangan-tangan dingin. Dalam mimpi itu, suara Sari terdengar jelas berbisik, "Kamu pikir bisa lari, Tiara?" Suatu malam, Tiara mencoba membakar foto-foto masa lalunya. Ia ambil semua foto keluarga Hartono, termasuk potret besar mereka di taman belakang rumah. Ia bakar semua di kamar mandi kos, berharap semuanya bisa hilang. Tapi keesokan harinya, foto itu muncul lagi di meja belajarnya, dalam kondisi utuh dan bersih, tidak hangus sama sekali. Ia teriak sekencang-kencangnya. Pemilik kos menyangka dia kesurupan. Mereka memanggil ustadz untuk meruqyah. Tapi saat air doa dipercikan ke tubuh Tiara, ia justru pingsan dan menangis dalam tidur sambil menyebut nama Sari berulang-ulang. Setelah sadar, Tiara menolak bicara. Ia diam, duduk memeluk lutut di pojok kamar. Teman kos mulai takut padanya. Banyak yang pindah. Tiara mulai kehilangan akal sehatnya. Di hari ke-14 sejak ia kabur, Tiara terlihat berdiri di tengah taman kota pagi-pagi sekali, saat taman belum ramai. Ia mengenakan baju tidur kusam tanpa alas kaki, matanya kosong. Tiba-tiba ia naik ke panggung kecil dekat air mancur, panggung tempat senam biasanya diadakan. Ia berteriak sambil menangis, "Aku salah, kami semua salah, kami siksa dia, kami buat dia menderita." Orang-orang yang lewat berhenti, beberapa mengira dia sedang stres, ada yang merekam pakai ponsel. "Dia nggak pantas mati kayak gitu, kami semua bajingan, kami bunuh dia pelan-pelan," jeritnya sambil mencakkan wajahnya sendiri. Beberapa orang mulai mendekat untuk menolong, tapi terlambat. Tiara sudah memanjat pagar pembatas taman lantai 2 dan melompat tanpa ragu. Tubuhnya jatuh ke beton keras, langsung tewas di tempat dengan darah mengalir dari kepala. Polisi datang, menutup lokasi dan menenangkan warga. Berita gadis muda bunuh diri sambil mengaku pernah menyiksa pembantu cepat menyebar. Video pengakuannya viral. Netizen heboh mencari tahu siapa Tiara sebenarnya. Tidak butuh waktu lama sampai identitas aslinya terbongkar. Anak keluarga Hartono yang rumahnya terkenal angker karena rentetan kematian aneh. Rumah Hartono di kota itu sekarang dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani beli atau sewa. Bahkan maklar properti pun menyerah. Rumah besar itu perlahan ditumbuhi rumput liar. Catnya mulai mengelupas, jendelanya pecah, dan gerbangnya berkarat. Orang yang lewat sering mempercepat langkah saat melintas di depan pagar itu. Beberapa anak muda iseng pernah mencoba masuk malam-malam. Mereka ingin bikin konten horor, tapi semua kamera mereka rusak, dan salah satu dari mereka sempat kerasukan, berteriak dengan suara perempuan, "Siapa suruh kalian datang? Ini rumah penderitaan." Sejak saat itu, warga sekitar pasang pelang larangan mendekat. Bahkan sopir ojek online pun ogah ambil pesanan ke depan rumah itu. Mereka bilang, anginnya beda. Rumah mewah itu kini tinggal kenangan suram dari kesombongan dan kekejaman sebuah keluarga. Dendam Sari mungkin sudah tenang. Atau masih menunggu siapapun yang berani masuk dan menyentuh luka lama yang belum sembuh. Tahun berganti, kota berkembang makin padat, tapi ada satu titik di pinggir kota yang tetap sepi. Rumah megah keluarga Hartono. Dulu, rumah itu jadi simbol kemewahan dan kekuasaan. Kini, ia berdiri seperti bangkai raksasa. Cat dindingnya mengelupas,
Kaca jendelanya pecah. Halaman depan dipenuhi semak tinggi dan tumbuhan liar. Gerbang besi karatan dan digembok 2 lapis. Di ujung tembok pagar, coretan dengan cat merah masih terlihat samar. Dilarang masuk, angker. Warga sekitar tak berani mendekat. Bahkan sekedar menengok dari pagar pun jarang ada yang berani, terutama saat malam. Banyak cerita beredar, suara tangis perempuan, bayangan putih berjalan di balkon, atau sapu lidi menyapu sendiri di teras. Tapi cerita paling terkenal adalah ini. Seluruh keluarga mati karena menyiksa seorang pembantu muda bernama Sari. Hingga suatu hari, datang seorang pria muda dari Jakarta bernama Reynald. Umurnya baru 32 tahun, masih lajang, tapi sudah jadi pengusaha properti. Ia dikenal berani ambil risiko, membeli tanah dan rumah tua, lalu direnovasi dan dijual lagi dengan harga tinggi. Saat mendengar ada rumah besar dijual super murah di kota kecil ini, ia langsung datang survei. "Kenapa ini gak ada yang beli?" tanya Ray kepada maklar lokal. Si maklar cuma senyum kaku. "Warga sini percaya itu rumah kutukan, Mas. Dulu semua penghuninya mati tragis, satu keluarga besar." Ray tertawa kecil. "Hah, mitos kayak gitu di Jakarta udah gak laku. Mungkin karena gak ada yang bisa urus IMB atau renovasinya ribet." Tapi si maklar hanya menjawab singkat, "Kalau Mas berani silahkan, tapi kami sudah kasih tahu." Ray tetap membeli rumah itu. Ia suka tantangan. Ia yakin dengan renovasi dan promosi yang bagus, rumah itu bisa jadi hotel butik atau tempat syuting film horor. Hari pertama ia datang bawa koper dan kunci baru. Sore menjelang malam, rumah itu sepi, hanya suara jangkrik terdengar. Debu tebal menyelimuti setiap sudut. Ray membuka pintu depan yang agak seret karena lama tak dipakai. Bau pengap dan busuk langsung menyergap. Tapi ia tetap masuk, menyalakan senter dari HP-nya, lalu membuka beberapa jendela agar udara berganti. Ia memilih tidur di kamar tamu bawah dengan sleeping bag dan senter di dekat bantal. Malam itu, ia ingin merasakan dulu suasana rumah sebelum menyusun rencana renovasi. Tapi tengah malam ia terbangun. Ada suara pelan dari arah ruang tengah. Suara benda diseret perlahan, lalu suara sapu lidi menggesek lantai keramik. Cek, cek, cek. Suara sapuan itu sangat jelas. Ray duduk. Ia pikir mungkin suara tikus atau pohon kena angin. Tapi kemudian terdengar suara perempuan lembut, samar namun sangat dekat. "Saya belum selesai bersih-bersih, Pak." Suara itu bikin bulu kuduknya berdiri. Ray menyalakan senter dan melongok keluar kamar. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara sapu masih terdengar. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu, dan senter tiba-tiba mati sendiri. Gelap. Hening. Lalu, terdengar suara sapu tepat di belakangnya. Cek, cek, cek. Ia berbalik dan melihat sesosok perempuan berdiri membungkuk, menyapu dengan gerakan lambat. Perempuan itu mengenakan daster kusam, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus kering, kakinya tak menyentuh lantai. Ray terpaku, tidak bisa bergerak. Perempuan itu mendongak perlahan, matanya kosong, wajahnya pucat, bibirnya biru. "Masih banyak yang harus dibersihkan. Masih banyak dosa di rumah ini." Ray menjerit, jatuh tersungkur ke belakang. Ia lari membabi buta keluar rumah tanpa ambil koper atau HP. Ia terhuyung ke rumah warga paling dekat, mengetuk pintu sambil gemetar. Warga akhirnya menolong. Saat mendengar Ray bilang dia melihat perempuan menyapu lantai, mereka hanya saling pandang dan berkata lirih, "Itu pembantu yang mereka siksa. Namanya Sari. Dia belum pergi dari situ." Keesokan harinya,
Ray langsung jual murah rumah itu ke pemerintah daerah. Tapi tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau menempati. Rumah itu akhirnya ditutup total, dikelilingi tembok tinggi dan diberi pelang permanen bertuliskan, "Dilarang masuk, lokasi berbahaya." Namun tetap saja, anak-anak muda kadang mendekat dari luar hanya untuk memotret atau bikin konten. Banyak yang pulang dengan cerita sama, mendengar suara pelan dari dalam rumah. "Saya belum selesai membersihkan rumah ini, Pak." Nama Sari kini menjadi legenda urban. Dianggap arwah pembantu yang tak tenang, korban kekejaman manusia yang lupa bahwa orang kecil juga punya hati dan harga diri. Banyak orang percaya selama rumah itu masih berdiri dan belum ada yang benar-benar meminta maaf, arwah Sari tidak akan pernah pergi.